Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Syedinisa Putra dengan nomor NRP 052 1194 000026 dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Di sini saya akan melakukan pengerjaan pada Lab 3, yaitu Implementing a Machine Learning Pipeline with Amazon SageMaker Challenge Lab. Di sini saya mengerjakan pada course AWS Machine Learning. Saya sudah melakukan start lab dan saya akan langsung menuju ke pengerjaan dari lab ini. Jadi di sini ada skenario terkait pada lab ini, yaitu kita akan kita bekerja sebagai salah satu staff dari travel booking website yang mau meningkatkan customer experience dari flight-flight yang di delay. Nah, perusahaan ini akan membuat feature yang akan memberitahu customer apabila flight tersebut akan di delay karena cuaca saat mereka membeli flight tersebut. Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi apakah flight tersebut akan di delay dikarenakan cuaca. Kita sudah diberikan dataset dan on-time performance dari domestic flight yang akan dijalankan dengan large R carrier. Oke, langsung saja kita menuju ke AWS Management Console. Dan kita akan menuju ke task 1, yaitu creating a Jupyter Notebook with Amazon SageMaker. Jadi pada task 1 ini kita akan membuat Jupyter Notebook di Amazon SageMaker. Nah, kita bisa menuju ke Amazon SageMaker untuk langsung membuat Jupyter Notebook-nya. Oke, jadi statusnya sekarang sedang pending, maka kita tunggu terlebih dahulu hingga statusnya berubah jadi sudah available. Maka di sini notebook instance-nya sudah berhasil, sudah statusnya sudah in service, maka kita bisa lanjut ke task 2, yaitu membuka Jupyter Notebook Instance. Kita klik ininya, kemudian kita akan mengaktifkan Jupyter Lab. Dari sini dia akan secara otomatis membuka Jupyter Lab. Di sini Jupyter Lab-nya sudah terbuka, maka kita bisa lanjut menuju ke task 3, yaitu loading the flight delay student notebook. Oke, maka kita terus kemudian akan menyelesaikan instruksi yang ada di notebook ini. Problemnya yaitu kita akan melakukan prediksi pada airplane delays. Nah, ini terdapat beberapa goals, yaitu yang pertama kita akan memproses dan membuat dataset dari zip files yang di-download, kemudian kita akan membuat exploratory data analysis, kemudian kita akan meng-establish baseline model, kemudian kita akan berpindah dari simple model kepada ensemble model. Dan kita akan melakukan hyperparameter optimization, dan yang terakhir kita akan mengecek feature importance. Nah, ini bisnis scenario-nya. Jadi kita tadi yang sudah disampaikan itu, ini adalah datasetnya. Langsung saja kita menuju ke step 1, yaitu akan kita skip terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya ini nanti kita akan merun kode yang ada di sini. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita akan menunggu hingga statusnya menjadi idle. Oke, jadi di sini statusnya sudah idle. Nah, maka dari itu kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, gunanya untuk kode ini itu yaitu adalah mengimport library yang akan digunakan untuk step selanjutnya. Kita akan menuju ke step 2, yaitu data preprocessing, and visualization. Oke, jadi langkah pertama untuk step 2 itu yaitu kita akan mendownload filesnya. Jadi kita akan run dulu untuk kode pendownloadannya. Ini kita run. Nah, nanti akan terdownload filenya. Kita tunggu. Oke, maka di sini sudah selesai pendownloadannya. Maka kita akan melakukan extraction. Oke. Di sini kita melakukan extraction-nya. Di sini kita akan menunggu sembari sedang extraction. Maka di sini filenya sudah extracted, maka kita akan menjalankan kode-kode berikutnya. Di sini terdapat record layout-nya. Di sini bisa kita amati terdapat beberapa fields yang ada di record-nya. Oke, bisa kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan meload sampel CSV. Kemudian kita akan memasukkan ini kode kita di sini. Hilangkan ini.
Kita jalankan. Jadi ini terdapat ada 585.749 baris dan 110 kolom. Kemudian kita akan memprint 10 rows dari dataset itu. Jadi ini berikut adalah kode untuk melakukan memprint 10 row pertama dari datasetnya ini. Langsung saja kita run. Nah, berikut sudah ditampilkan 10 row pertama dari datasetnya. Terdapat 110 kolom. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan print all the columns in the dataset. To view the columns maka kita kerjakan. Oke, jadi ini sudah kita masukkan kodenya, yaitu ini. Langsung saja kita run. Oke, jadi di sini sudah kita masukkan untuk kodenya. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah muncul nama-nama kolomnya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada ini kita akan melakukan print columns yang memiliki kata del. Di sini kita untuk mengetahui berapa banyak columns yang memiliki delay data. Oke, langsung saja kita masukkan kodenya. Jadi ini adalah kodenya, langsung saja kita run. Nah, di sini terdapat column names yang terdapat delay adalah ini, bisa dilihat. Kemudian ini ada terdapat beberapa question untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dataset kita. Oke, bisa kita lanjutkan. Oke, kalau itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, langsung saja bisa kita masukkan codingannya di box yang ada di bawah ini. Oke, jadi di sini sudah terdapat kode-kodenya, sudah saya masukkan, tinggal kita run saja. Di sini hasil dari run kodenya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ini, berapa jumlah dari origin dan destination airport. Oke, langsung saja kita masukkan kodenya. Nah, di sini telah saya masukkan kodenya dan telah saya run, maka di sini bisa kita lihat bahwa berapa total the count of all origin and destination airports. Di sini bisa kita lihat. Kemudian kita akan lanjut ke question selanjutnya, yaitu print the top 15 origin and destination airport based on the number of flight in the dataset. Oke, langsung saja kita masukkan ke kode di sini. Oke, jadi di sini sudah saya masukkan kode dan sudah saya run. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Jadi 15 pertama terakhir, 15 pertama dari origin and destination airport itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengkombinasikan seluruh CSV filesnya. Jadi bisa langsung saja kita jalankan kodenya. Nah, di sini statusnya sedang busy, maka kita akan menunggu hingga 5 hingga 7 menit sampai sudah selesai. Oke, jadi di sini sudah idle, dan di sini kita bisa lihat bahwa CSV-nya sudah dimulai dalam 4,69 menit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kita akan meload combined dataset. Kita akan mengeprint 5 record pertama. Nah, ini adalah 5 record pertama. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Oke, jadi di sini code-nya yang telah saya masukkan dan telah saya run. Dan di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini terdapat kolom dan rows-nya itu ada 161.658.130 dan terdapat 20 columns. Jadi terdapat 1.658.000 rows, 130 rows dan 20 columns. Kemudian ini jawaban yang lainnya. Langsung saja kita ke selanjutnya. Jadi ini kita akan merename. Di sini sudah saya masukkan ke dalam, langsung saja kita run. Selanjutnya kita akan mencari rows di kolom-kolom yang ada. Jadi langsung saja kita masukkan kodenya.
Jadi di sini sudah saya masukkan data kodenya dan sudah saya run. Jadi sudah bisa dilihat seperti ini jawabannya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu remove null columns. Langsung saja kita jalankan query-nya. Nah, di sini kolom-kolom yang null akan di remove. Dan kita akan mendapatkan data dari 24 hour time format. Oke. Untuk mengeceknya, maka kita bisa menggunakan query data head. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah seperti berikut. Dan kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu the ML problem statement. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa feature yang bisa digunakan untuk mempredict flight dan lain-lain. Nah, kemudian langsung saja kita menuju ke data exploration. Nah, di sini bisa kita run untuk kodenya untuk membandingkan classes yang delay dan no delay. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perbandingan distribusinya adalah sebagai berikut. Oke, kita bisa menjawab pertanyaan. Oke, jadi mungkin yang bisa kita deduksikan itu adalah penerbangan yang mengalami delay itu lebih sedikit daripada penerbangan yang tidak mengalami delay. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Ini kita run terlebih dahulu. Dan di sini bisa kita lihat hasil visualisasi datanya. Di sini ada visualisasi untuk month, kemudian type hour of day, day of week, reporting airline, origin, dan destination. Kemudian ini akan kita run juga kodenya. Dan akan muncul visualisasi data. Nah, akan muncul visualisasi data sebagai berikut. Kita akan menuju ke bagian selanjutnya, yaitu features. Langsung saja kita run, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini kita akan bagian ke selanjutnya, yaitu data types. Nah, akan muncul data-data sebagai berikut. Kita bisa melihat tipe datanya, dan ini adalah kolom-kolomnya. Oke, kemudian kita akan menggunakan ini change a column type to category. Kita masukkan ini, kita run. Dan selanjutnya kita akan menggunakan kode ini get dummies untuk mendapatkan data-datanya. Jadi kita masukkan saja langsung kodenya. Pada sini datanya sudah, terus kita run saja. Sudah di run, berarti sekarang kita akan menuju ke bagian selanjutnya. Ini kita akan melihat menggunakan kode data.head. Jadi langsung saja kita run. Maka muncul ini hasilnya, yaitu 5 baris dan 94 kolom. Kemudian kita akan mengecek yang selanjutnya menggunakan shape. Kita run. Nah, di sini terdapat 1.635.590 rows dan 94 kolom. Oke, langsung saja kita masukkan kodenya. Nah, di sini kita sudah masukkan kodenya, langsung saja kita run. Maka dari itu di sini adalah akhir dari step 2. Kita bisa nge-save ini ke komputer lokal komputer kita. Kita download ke lokal files kita. Baik, kita akan melanjut ke step 3, yaitu model training and evaluation. Jadi pada model 3, step 3 model training and evaluation itu kita akan meng-split data jadi train data, validation data, dan test data menggunakan ini. Dan langsung saja kita bisa menjalankan kode yang ada di sini. Kita jalankan kodenya. Nah, kemudian kita juga akan menjalankan kode yang di bawah ini. Harapannya di mana nanti kode yang dijalankan ini jawabannya sama dengan seperti sampel answer. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata jawabannya hampir sama. Kalau kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Run kodenya. Dan kita akan menuju ke bagian selanjutnya, yaitu create and validate test records. Nah, sudah, kemudian kita akan menuju ke sample code, yaitu train your model on the dataset that you just uploaded. Maka di sini kodenya bisa langsung kita run. Oke, sudah
Sudah di run, maka kita akan menuju ke bagian selanjutnya yaitu model evaluation. Sini kita akan kita run juga. Jadi setelah kita run ini, kemudian kita di sini akan menunggu hingga pendapatan tree-nya statusnya menjadi idle. Nah, maka di sini telah selesai. Di sini bisa kita lihat completed dan job completed, tidak ada issues. Kemudian kita lanjut ke model evaluation. Di sini sudah saya jalankan dan kita bisa melihat di sini bahwa hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan set up some function yang akan membantu kita untuk load test datanya ke MSN S3. Jadi kita akan mengganti lab bucket, lab bucket name-nya dengan lab bucket yang ada di AWS S3. Untuk buka saja untuk AWS Management Console-nya. Di sini kita menuju S3, kemudian akan kita cek. Langsung saja kita copy dan kita masukkan ke dalam bucket kita. Bucket name kita masukkan, dan ini kemudian bisa langsung kita run. Dan kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ini juga kita run. Setelah kita merun kode ini, maka kita akan melakukan tes. Di sini kita akan melakukan tesnya, kita jalankan. Nah, di sini kita akan menunggu hingga kode tersebut berhasil dijalankan dan pendapatan menjadi idle. Oke, jadi di sini sudah selesai dan statusnya sudah menjadi idle. Maka kita akan melanjutkan ke kode selanjutnya. Ini juga akan kita run. Selanjutnya kita akan memasukkan kode kita di sini. Nah, di sini kodenya sudah dimasukkan, langsung kita run saja. Nah, di sini akan muncul matriksnya. Di sini bisa kita lihat dan kita juga bisa ngeprint statistiknya. Di sini sudah kita masukkan kodenya, langsung bisa kita run. Nah, di sini akan muncul beberapa, dan di sini akan muncul labelsnya. Oke, di sini adalah akhir dari step 3. Pada akhir dari step 3 ini kita akan mendownload kembali dan kita akan menuju ke step 4, yaitu feature engineering. Kita menuju ke bagian ini langsung. Jadi pada step 4 ini beberapa yang perlu kita konsiderasikan, ya. Bagaimana kita membalance dari two main kelasnya, yaitu delay dan delay dalam model performance-nya. Kemudian kita bisa mengkorelasikan fiturnya apa. Apakah ada fitur yang bisa dikorelasikan, kemudian apakah bisa dilakukan feature reduction techniques yang memiliki impact positif pada model performance, dan bisakah ditambahkan more data atau data sets, dan apabila telah dilakukan feature engineering, bagaimana performa dari model yang sebelumnya dibandingkan dengan model sebelumnya. Oke, nah di sini kita bisa menuju ke code-code yang ada di sini. Ya, jadi di sini sudah kita masukkan. Nah, di sini bisa langsung kita run saja kodenya. Oke, setelah data sudah codingannya di run, maka di sini kita bisa menuju ke bagian selanjutnya. Oke, pada kode ini bisa langsung saja kita jalankan. Nah, di sini dia akan mendownload data dari beberapa weather. Kemudian kita akan mengimport data tersebut. Sini kita run saja. Nah, sudah terjadi. Maka dari itu kita bisa menambahkan ini. Kita bisa menjalankan ini untuk melihatkan outputannya. Jadi seperti ini. Setelah sesuai dengan sampel output, maka dari itu kita bisa langsung untuk menganalisis snow and SNWD ini. Oke, kita run. Nah, di sini munculnya adalah seperti ini. Kemudian di sini kita bisa masukkan kode yang harus kita isikan untuk menentukan output seperti berikut. Setelah kita masukkan kodenya, maka bisa kita run. Nah, di sini akan muncul array-nya sesuai dengan apa yang ada di sampel output.
Kemudian kita di sini juga akan memasukkan kode kita pada box ini. Kita langsung. Nah, di sini kita akan melakukan group by mount and station. Sudah kita masukkan mount and station. Maka dari itu bisa langsung kita run. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, kita juga akan merge datanya. Dan kita akan melakukan cek untuk missing values-nya. Oke, nah, di sini kita akan memasukkan drop. Kita akan drop dari dataset ini station mount, TFVG, aggregate max, Tmax, Tmin, Tmax, dan ini. Sudah kita drop dan kita akan tambahkan origin and destination weather condition to the dataset. Kita tambahkan. Langsung kita run. Oke, ini akan menunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita akan mengecek apakah terdapat null. Tidak ada null, terus kita akan jalankan. Nah, di sini kita melihat kolom-kolomnya ada apa saja. Dan kita akan mengconvert categorical data menjadi numerical data. Oke, dan di sini kita akan jalankan kode yang ini juga. Dan kita akan mengecek columns yang baru seperti apa. Nah, di sini data shape-nya kita lihat bisa terdapat berapa rows dan berapa columns, dan kita akan mengecek apa saja columns-nya. Di sini kita bisa lihat columns-nya ada seperti berikut. Kemudian kita akan merename delay untuk menjadi nama target lagi. Oke, ini bisa langsung saja kita ubah kodenya. Maka ini kita udah masukkan kodenya, jadi is delay akan diubah menjadi target, kita run. Sudah, terus kemudian kita akan menggunakan split data function untuk mendefinisikan. Di sini langsung kita run saja, sudah saya masukkan. Nah, akan muncul seperti ini, dan kita akan membuat baseline classifier baru. Kita akan masukkan kodenya pada box ini. Oke, jadi ini setelah sudah kita masukkan, langsung kita run kodenya. Nah, di sini maka sudah terbuat baseline barunya, dan kita akan memasukkan ini train modelnya. Akan menjalankan train modelnya. Nah, di sini sedang berjalan untuk reportnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini statusnya sudah idle, maka kita bisa melanjut untuk memasukkan model dari train modelnya. Jadi kita akan train your model by using three datasets that you just created. Oke, jadi kita akan masukkan ke dalam kode box. Oke, jadi di sini kita akan masukkan kodenya. Ini kode sudah dimasukkan dan akan kita runkan. Nah, di sini kita akan menunggu hingga kodenya telah selesai dijalankan. Di sini akan kita jadikan sebagai indikator bahwa kode Python-nya telah menjadi idle dan ini sudah tidak bintang lagi. Oke, jadi di sini sudah selesai untuk idling-nya, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Dan kita akan melakukan batch prediction menggunakan model yang baru. Bisa langsung kita masukkan kodenya di sini. Kemudian akan langsung kita run saja. Dan di sini seperti sebelumnya kita akan menunggu hingga kode tersebut berhasil dijalankan. Dan di sini sudah kita bisa amati bahwa sudah selesai untuk code-nya, statusnya sudah idle, dan kita bisa lihat hasil output-nya. Oke, dan kita akan melanjut ke kode berikutnya, yaitu kita akan melakukan plot untuk confusion matrix. Sekarang langsung kita masukkan kodenya. Kita masukkan dan langsung kita runkan kodenya. Nah, di sini kita sudah muncul confusion matrix-nya, dan kita akan plot ROC curve-nya. Langsung kita run. Nah, di sini adalah hasil dari curve RLC curve-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba XGBoost model. Jadi di sini kita akan melakukan beberapa steps, yaitu menggunakan train set variables dan meng-save-nya untuk menjadi CSV file, yaitu train CSV, validation CSV, dan the CSV. Nah, kemudian kita akan store the bucket name in the variable menggunakan Amazon S3 bucket name yang sudah disediakan sebelumnya. Ini bucketnya. Kemudian prefixnya adalah ini, dan kita akan menggunakan AWS SDK for Python atau batu 3 untuk mengupload model ke bucket tersebut. Di sini kodenya bisa langsung kita run saja. Nah, di sini sedang running. Jadi di sini sudah jalan untuk kodenya, maka kita bisa lanjut ke kode selanjutnya. Kita jalankan. Dan kita akan mengimport. Kita jalankan juga. Kemudian kita akan menjalankan kode ini juga. Jadi masih akan menunggu sampai kodenya dijalankan. Oke,
Baik, jadi di sini sudah berhasil dijalankan kodenya. Di sini bisa kita lihat training job completed. Maka di sini kita bisa melanjutkan untuk menjalankan kode-kode selanjutnya. Di sini kita run. Nah, kemudian kita juga akan merun kode yang ini. Nah, di sini kita akan menunggu kodenya hingga telah berhasil dijalankan. Oke, jadi di sini sudah berhasil kita jalankan. Bisa kita lihat hasilnya. Oke, maka kita akan menjalankan kode berikutnya. Kita jalankan saja untuk target test labelnya. Kita run. Dan kita akan melanjutkan ke kode berikutnya. Di sini kita akan melakukan calculate values based on the defined threshold. Oke, kita run. Nah, di sini adalah hasil dari kode tersebut. Nah, kemudian kita akan masukkan, kita akan membuat conversion matrix untuk target predicted and test label. Dan kita akan membuat ROC chart juga. Langsung saja kita masukkan kedua kode tersebut. Langsung saja kita run untuk kedua kode ini. Kita run. Dan di sini nanti akan muncul conversion matrix-nya dan akan muncul ROC chart-nya. Oke, baik, di sini sudah muncul ROC chart-nya. Nah, kita bisa menuju ke bagian selanjutnya yaitu hyperparameter optimization. Nah, di sini adalah di pada code box-nya bisa kita amati. Jadi code ini bisa langsung kita run saja. Dan di sini dan kita akan menjalankan kode yang ini. Nah, training job-nya ini mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 25 hingga 30 menit. Jadi akan kita tunggu terlebih dahulu. Oke, akan kita lanjutkan setelah nanti kodenya sudah selesai dijalankan. Baik, jadi di sini sudah selesai, statusnya sudah idle, maka bisa kita lakukan cek ke monitor hyperparameter optimization job. Jadi kita akan menuju ke AWS Management Console, kemudian ke Service, kemudian kita akan memilih Mission SageMaker, kita memilih Training dan Hyperparameter Job. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa statusnya sudah completed, training completed total 10/10, dan duration creation time-nya dan duration 2 hours. Oke, kita bisa lanjut. Kemudian kita bisa run ini, run kodenya, dan the hyperparameter training job will have a monitor for the best. Oke, kemudian kita akan jalankan kode selanjutnya. Dan muncul output seperti ini. Kemudian kita akan masukkan XGBoost estimator. Nah, di sini akan kita jalankan. Kemudian akan starting training job-nya. Jadi akan kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa kode tersebut sudah berhasil dijalankan. Di sini statusnya telah menjadi idle. Dan di sini training job sudah completed statusnya. Oke, di sini bisa kita run juga kode selanjutnya. Dan akan kita tunggu terlebih dahulu sambil kode ini dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa status pengerjaannya sudah selesai dan pendapatannya sudah idle lagi statusnya. Di sini kita bisa langsung lanjutkan ke kode berikutnya. Kita jalankan. Dan kita akan mendapatkan, kita akan mengeprint predicted target and test label. Ini kita run saja. Di sini adalah hasil dari outputannya. Kemudian kita akan membuat conversion matrix untuk target predicted and test label, serta kita akan membuat ROC chart-nya. Ini sudah saya masukkan untuk kodenya, langsung saja kita run untuk conversion matrix, dan kita akan merun kode untuk ROC chart. Sini sudah bisa kita lihat bahwa berikut adalah conversion matrix-nya, dan ini adalah gambar dari ROC chart-nya. Oke, jadi pada konklusi ini kita bisa melihat tadi yang sudah kita pelajari ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita tuh sudah membuat dan memproses dataset dari Z-Difference Gradient Node. Kemudian kita telah melakukan Exploratory Data Analysis atau EDA. Kemudian kita telah meng-establish baseline model dan kita telah melakukan Hyperparameter Optimization. Serta kita telah menggunakan matrix untuk membandingkan performa dari kedua model tersebut. Nah, dengan demikian maka lab ini sudah selesai dan kita bisa langsung saja mengakhiri lab ini dengan mengklik End Lab. Sekian pengerjaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.